Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman yang semoga tetap berbahagia. Untuk mata kuliah sastra digital pada pertemuan 9 ini, sengaja saya berusaha untuk memberikan materi secara daring ya, untuk apa, agar nanti teman-teman bisa memutar ulang juga, dan ini saya unggah di SSO, nantinya ini menjadi dasar yang penting dari apa yang sudah pernah kita, diskusikan, yaitu bentuk-bentuk, awal sastra digital. Nah, tapi kita lebih fokus ya, lebih fokus kepada, sejarahnya secara mendetail, apa saja itu ya bentuk-bentuknya. Nah, pertama, ini saya akan menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan, bentuknya, bentuk sastra awal digital, tetapi ini akan lebih fokus pada contoh-contoh. Kemudian pertemuan minggu depan itu, melangkah ke lebih yang modern terutama di media sosial, tapi lebih detail lagi contohnya, dan baru kita akan masuk ke contoh, metode maupun teori berkaitan dengan, sastra digital ya. Baik, kita langsung, mulai masuk ke sejarah sastra digital, awal yang pernah kita bahas dalam bentuk-bentuk sastra digital. Ini saya share screen. Oke. Baik, ini sejarah sastra digital di Indonesia itu tentu saja tidak bisa lepas dari kemunculan internet. Sekali lagi internet pada, tahun 1990-an, di mana pengguna internet itu sudah mulai, menjamur di Indonesia, tapi tidak banyak ya, hanya orang-orang yang punya komputer saja dan juga yang memiliki akses internet yang bisa, dan khususnya di kampus-kampus ITB sama IPB waktu itu juga, banyak di sana ya, selain juga Jakarta, UI tentu saja. Nah, waktu itu, komputer masih belum seperti yang Anda gunakan sekarang, ada laptop dan lain-lain itu ya. Terutama sekarang ada gadget atau, HP. Nah, pada tahun 90-an, terutama fase akhir 90-an, 98 sampai 2000-an, itu ya pakai komputer dengan model seperti ini ya, komputer lama. Jadi CPU-nya di bawahnya, kemudian ada tempat disket itu bisa kita lihat di sini, terus sudah ada layar, layar monitor seperti TV. Nah, ini kalau sebagian dari Anda mungkin bapaknya atau keluarganya atau, kantor sebelah orang tuanya atau bagaimana itu masih menyimpan seperti ini, Anda mungkin akan tahu ya, tapi kalau sudah tidak ada ya, ya memang benar-benar punah ya. Oke, apa yang memang waktu itu sedang, digemari oleh para, atau bahkan diimajinasikan, diinginkan oleh para, generasi muda saat itu, ya memang komputer itu ya. Saya sendirilah, waktu itu kan saya lahir 80-an ya, ketika tahun 90-an, saya masih ingat betul sekolah SMP sekitar tahun 1995, 97, itu sudah ada komputer di sekolahan saya, dan itu satu, itu mahalnya minta ampun. Waktu itu ada kursus komputer dan lain sebagainya, ini antrinya bukan main saat itu ya, nggak seperti sekarang. Nah, saat itu di internet ketika sudah masuk di Indonesia, akhir tahun 90-an, sastra itu mengikuti. Kenapa kok mengikuti? Karena waktu itu karya sastra mulai muncul di internet.
Awalnya apa, tahun 98, 99 itu kemunculannya mulai dari mailing list, ya, mailing list yang pernah kita bahas itu ya. Nah, mailing list bentuknya bagaimana? Contohnya apa? Ini yang sudah pernah Anda lihat juga ya, kita akan mematangkan ini juga. Nah, ada banyak sekali mailing list seperti yang sudah Anda, baca di bentuk-bentuk sastra digital, di mana penyair@yahoo.groups.com ini memiliki peran sentral waktu itu ya, waktu itu di mailing list. Nah, tetapi kemudian, ketika mailing list ini, tidak bertahan lama karena dianggap terlalu private. Private itu dia nggak bisa diakses secara umum atau langsung, tapi harus melalui izin dari pengelola atau admin dari mailing list. Jadi tidak bisa seperti, website ya. Nah, website yang sudah pernah Anda, baca juga ya, ini ada banyak waktu itu, ada Cybersastra, Bumi Manusia, Ceritanet, Puisi.net. Nah, selain website ini, majalah sastra online ya, yang juga nama lain dari website, seperti yang Anda lihat di sini ya, di layar, ini bagian dari evolusi, mailing list. Jadi setelah mailing list kemudian berubah menjadi, website, tapi tidak semua, hanya laman seperti Cybersastra, Bumi Manusia, dan Puisi.net, ini saja. Yang lainnya tidak atau belum teridentifikasi. Nanti kita akan lihat detailnya Bumi Manusia bagaimana, gambarnya, kemudian Ceritanet sama Puisi.net juga bagaimana. Kalau Cybersastra.net ya seperti yang Anda lihat di sini, itu contohnya ya. Nah, Cybersastra itu awalnya juga punya blog namanya Cybersastra, kita akan ulangi lagi nanti, punya redaktur, kemudian punya cetak juga. Nah, yang paling penting yang pernah kita pelajari waktu itu Cyber Puitika. Contohnya yang belum saya tunjukkan ya. Nah, ini yang, ingin saya tunjukkan, contoh dari Cyber, Puitika. Ini CD basisnya atau VCD. Nah, Anda pernah lihat, saya minta sebagian kelas itu membuka di, apa ya, YouTube ya, kanal YouTube yang saya unggah di situ. Nah, kita coba lihat di sini, kalau kita lihat, bentar bentar, ini nggak mau tampil ya, harusnya tampil, oke, bentar, oh tetap nggak mau tampil. Baiklah, karena nggak mau tampil, kita lanjut ke penjelasan detail tentang sastra digital, terutama di laman tadi ya. Saya ingin mendetailkan di situ, di contoh-contoh, laman. Dari milis sudah, bentar, oke. Ya, ini. Di sini kalau Anda lihat ya, ada hasil dari pelacakan arsip yang saya lakukan ya, di sini, Serambi Puisi. Ini nggak ada di dalam atau belum saya edit di dalam buku ajar itu. Nah, ketika mailing list itu ada tahun 98 atau 99 dan sampai 2000-an, 2001 sama 2002, sebelum itu sudah ada, beberapa karya yang diterbitkan secara online melalui blog, ya, melalui blog. Blog apa? Blog umum. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini ada satu contoh, ini dibuat tahun 1997.
Saya waktu itu masih SMP maupun SMA ya. 97 itu ada blog namanya Padepokan Virtual ya, yang sempat saya tulis tetapi tidak ada contohnya. Nah, ini contohnya di Padepokan Virtual, ini blog yang ngikut ke tripod.com. Nah, apa isinya? Isinya itu adalah, puisi-puisi, khususnya di Serambi Puisi. Tetapi begini, waktu itu sastra tidak sendiri, jadi tidak langsung pada blog sastra itu tidak. Di awal-awal sejauh yang kami temukan, untuk website ataupun blog sastra, dia gabung dengan isi-isi yang lain. Misalnya, di dalam blog Padepokan Virtual ini, isi selain puisi itu ada, isinya itu adalah berita. Kemudian selain berita ada informasi umum tentang kebudayaan. Nah, sastra itu hadir atau diproduksi dan juga diterbitkan melalui, mmm, namanya rubrik khusus, yaitu Serambi Puisi. Dan blog ini dikelola oleh individu, ya, dikelola oleh individu. Lalu isinya itu bukan murni karya sendiri, karya penulis sendiri, atau karya, pembaca yang dikirim, kemudian menjadi penulis di situ sendiri, enggak. Tetapi dia karya-karya para sastrawan yang sudah mapan dan juga terjemahan dari puisi-puisi, luar Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa karya ya, yang ditulis oleh sastrawan, Indonesia, sastrawan Indonesia yang sudah mapan ya. Lalu, blog ini juga mengundang para pembaca untuk menulis puisi dan diterbitkan di sini, tanpa honor tentunya ya. Ini untuk kasus blog Padepokan Virtual yang menjadi blog paling awal yang bisa kita temukan saat ini ya. Ada blog lain lagi yang memiliki karakter berbeda, blog itu berjudul Sajak-Sajak Tanah Air. Isinya itu semua tentang puisi. Nah, berbeda dengan Padepokan Virtual, Sajak-Sajak Tanah Air ini khusus puisi. Semuanya isi puisi, bahkan dia menerbitkan, 197 karya puisi di dalam, blog ini ya. Tentu saja selain puisi modern, dia juga menerbitkan puisi lama seperti gurindam dan pantun ya. Ini, contoh dari blog Sajak-Sajak Tanah Air ya, waktu itu. Nah, baru kemudian ini pernah saya sampaikan ya, Taman Sastra atau Cyber Sastra yang nantinya menjadi cybersastra.net itu. Nah, ini contoh blognya Taman Sastra, ini terbit tahun 1999. Tahun 1999 dan tahun 2000 punya website namanya cybersastra.net yang tadi sempat saya, tunjukkan ya, lewat slide. Nah, berbeda dengan yang lain, ini bertaut dengan milis sastra yaitu penyair@yahoogroups.com yang pernah kita bahas itu ya. Ini, ada 3 blog tadi ya. Kemudian majalah online sastra tetap ya, ini cerita.net, cybersastra.net, Bumi Manusia, dan puisi. Kita akan lihat wujudnya bagaimana, karena waktu, di pertemuan luring, tidak saya contohkan dan di buku ajar juga belum ada contoh tentang, rupa dari masing-masing laman sastra, khususnya yang menjadi majalah online sastra. Nah, pertama cerita net.net ya. Cerita net ini tampilannya seperti ini, dia, tidak begitu menarik, warna-warnanya juga, tidak begitu
jreng ya, tidak berwarna-warni, ada hitam, putih, sangat sederhana, dan penulisnya juga sudah banyak ya, cerita net ini. Dimulai tahun 2001 ya, lebih dahulu cybersastra.net yang ini ya. Kalau cybersastra memang dimulai dari 2000, sementara, blognya Taman Sastra tadi, Taman Sastra menjadi cybersastra, awalnya 98 itu milis grup penyair @yahoo group.com itu ya. Nah, format penerbitan dari cybersastra ini ya mirip dengan majalah sastra cetak, tetapi di sini dia menyediakan kolom komentar, jadi setiap karya yang terbit itu ada kolom komentar, dikelola oleh komunitas juga. Nah, ini, Bumi Manusia, laman ini, digawangi oleh Eka Kurniawan dan kawan-kawan ya. Jadi Bumi Manusia tampilannya seperti ini untuk Bumi Manusia ya. Jadi formatnya dia ya juga sama ya, mirip-mirip dengan majalah sastra cetak, agak mirip-mirip dengan, cybersastra.net yang diterbitkan juga genre yang tidak jauh berbeda, ada, fiksi, puisi, dan esai ya. Novel tidak ada, kalau cybersastra ada. Kemudian menerima juga, karya-karya dan menerbitkannya dari pembaca ya. Misalnya Anda baca kemudian ingin kirim ya, itu akan diterbitkan nanti. Ini untuk Bumi Manusia. Lalu Puisinet. Nah, Puisinet ya dia secara secara jelas menunjukkan dirinya adalah majalah, ya. Majalah puisi, tapi khusus puisi. Kalau Bumi Manusia ini menyebut dirinya sebagai e-zine atau electronic magazine. Nah, itu adalah majalah, sastra elektronik gitu. Nah, kalau Bumi Manusia ini, menyediakan banyak, publikasi fiksi maupun puisi. Lah, kalau Puisinet ini hanya fokus pada puisi saja. Nah, ini rupa-rupa dari, bentuk beberapa sastra digital awal, awal ya, diingat lagi awal ya. Nah, perbandingan ini ya sudah pernah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Kalau kita bandingkan antara puisi.net, Bumi Manusia, Ceritanet, sama Cybersastra, yang tetap paling banyak pengunjung dan pembacanya, itu adalah cybersastra.net ya. Hanya 5 tahun sudah memiliki 3 juta pengunjung lebih ya. Dan ini, lebih sebetulnya karena memang, ini data terakhir yang saya peroleh, tetapi sebetulnya ada yang belum saya masukkan di sini. Jadi sekitar 4 jutaan pengunjungnya, 5 tahun, dalam 5 tahun. Dan jangan dikira, saat itu 5 juta, wah 5 juta itu kecil Pak kalau sekarang. Bukan, bukan begitu, lihat tahunnya. Tahunnya 2000 sampai 2005, berapa orang yang punya akses internet, berapa orang yang punya komputer, bayangkan. Artinya ini sangat populer, ya. Kalau sekarang ya wajar semua orang punya HP, misalnya mau akses, TikTok dan lain sebagainya, ya pasti banyak lah, karena semua orang punya HP gitu ya. Baik, kemudian kalau kita lanjutkan nanti di bagian pertemuan, bukan pertemuan minggu depan ya, minggu depan kita masih membahas yang awal apa, yang terakhir atau mutakhir ya. Tetapi kalau untuk minggu berikutnya itu sudah mulai ke, analisis sastra digital. Nah, contohnya kita pakai alat ya bisa seperti ini ya, bisa misalnya ini adalah salah satu alat untuk menganalisis apa sih isinya karya-karya yang terbit di cybersastra.net. Nah, terus kita analisis dari sisi topik. Oh, ternyata paling banyak itu topiknya tentang media bersastra, sastra sebagai, media atau sastra
dalam media baru internet. Kemudian topiknya tentang kualitas, kemudian tentang sastrawan dan seterusnya itu ya. Ini salah satu contohnya. Baik, itu untuk pertemuan kita, hari ini dan tidak ada tugas yang harus dikerjakan ya untuk hari ini, tetapi disiapkan minggu depan Anda baca-baca lagi bagian-bagian akhir tentang karya sastra, digital mutakhir. Apa itu? Seperti media sosial ya, media sosial sampai AI ya, kita akan tuntaskan minggu depan itu dengan contoh-contohnya, kita lihat contoh-contohnya termasuk AU dan seterusnya itu, baru minggu berikutnya kita lanjut lagi ke analisis. Oke, itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.